Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di mata kuliah pengantar manajemen produksi dan riset operasi. Ya, pertemuan 1 ya dan 2 ya untuk kelas hari Sabtu ya. Jadi mata kuliah ini bersumber dari buku riset operasi dalam pendekatan algoritma dasar-dasar manajemen produksi dan operasi oleh T. Hani Handoko. Ya, untuk kontrak perkuliahan ya, absensi 5%, tugas 40%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 20%. Ya, total jadi 100%. Nah, pembahasan untuk season ini adalah nanti bisa memahami mengenai pengertian manajemen produksi dan riset operasi, memahami linear programming dengan penyelesaian grafik. Sekarang kita bahas lagi mengenai manajemen produksi atau operasi. Jadi kegiatan-kegiatan manajemen produksi itu dan operasi itu biasanya menyangkut pemrosesan ya, manufacturing berbagai produk atau barang ya. Biasanya yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri, pabrik ya, tidak kemungkinan juga bisa juga dilakukan di perusahaan-perusahaan jasa. Ya. Meskipun benar bahwa kegiatan produksi banyak dilakukan di perusahaan manufacturing, namun tidak menjadi bisa juga terjadi pada perusahaan bentuk jasa ya ini. Nah, perusahaan bentuk jasa. Nah, organisasi contoh untuk organisasi penyedia jasa bisa bisnis perbankan, asuransi, transportasi, hotel, restoran ya. Jadi atas dasar perkembangan tersebut, maka manajemen produksi ini banyak dipakai. Jadi sebelumnya bisa dipakai ya sampai sekarang ya, sehingga ini sebagai sebuah kegiatan sistem produktif dalam masyarakat. Jadi istilah ini sebenarnya luas ya, jadi telah mulai digunakan sejumlah penulis atau praktisi mengenai manajemen produksi ya. Jadi manajemen produksi itu banyak menggunakan ilmu manajemen tapi kaitannya dengan produksi. Manajemen produksi dan operasi, kalau kita lihat di sini adalah merupakan usaha pengelola secara optimal dalam hal penggunaan sumber daya ya, kaitannya dengan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah ya. Jadi bagaimana para manajer produksi mengarahkan berbagai memasukkan input agar dapat memproduksi berbagai keluaran output, baik itu dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, tempat ya, sesuai dengan permintaan konsumen. Kalau kita lihat di sini ya, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi ya, adanya permintaan barang dan jasa ya, berarti input masukan ya, berarti kaitan dengan manusia, berarti kemampuannya, intelektualnya, fisiknya. Terus ada dari dana, modal sendiri, kredit, laba ya, donasi ya, dan sebagainya, bahan baku ya, air, udara, bahan kimia, listrik ya. Nah ini terus juga proses transformasinya. Nah, diproses sehingga mengeluarkan sebuah output. Ketika proses transformasi ini dia menggunakan fasilitas ya, pabrik ya, rumah sakit, restoran dan sebagainya. Kalau jasa, sekolah, bangunan, unit dan sebagainya. Kalau mesin berkaitan dengan komputer, truk, mobil, mesin giling ya. Sehingga proses peleburan, contohnya proses peleburan tembaga menjadi bahan besi ya. Terus proses cangkok jantung, ini kalau di rumah sakit ya, proses pemotongan kayu, gabah, beras dan sebagainya. Nah, baru nanti dia mengeluarkan sebuah hasil. Proses transformasinya pabrik mobil maka menghasilkan barang mobil ya. Proses menghasilkan yang berkaitan dengan jasa rumah sakit maka berkaitan dengan kesehatan ya, ini ya. Kalau rumah sakit itu kan perawatan ya. Kalau jasa keamanan berarti kan perlindungan ya. Kalau bank, bantuan pinjaman, konsultasi dan sebagainya. Sehingga manajemen produksi ini menggunakan fungsi manajemen
dalam hal perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dibantu juga dari sisi lingkungan eksternal, ya, peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, ya, teknologi, ekonomi, konsumen, organisasi, lingkungan sosial, ya, politik, dan sebagainya. Jadi ada umpan balik, ya, dari lingkungan eksternal dan manajemen. Sekarang kita lanjut lagi, ya. Bidang-bidang tanggung jawab manajemen produksi dan operasi, ya, contohnya berkaitan dengan peramalan, forecasting, permintaan akan produk dan jasa, ya, ini masukan berkaitan dengan perancangan dan pengelolaan tenaga kerja, alokasi tenaga kerja, manajemen persediaan, manajemen pembelian, berkaitan dengan manajemen industri. Kalau proses itu kaitannya dengan transformasi, lokasi fasilitas, desain dan layout fasilitas, desain proses, penanganan pemeliharaan bahan baku, ya, pengawasan, scheduling, perencanaan kapasitas, sehingga menghasilkan sebuah bidang tanggung jawab berupa penelitian dan pengembangan, pengawasan dan standar kualitas, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Operasi sebagai suatu sistem produksi, ya, proses transformasi produksinya. Kalau kita lihat di sini ada proses transformasi misalkan barang atau jasa, ya, dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, ekonomi, ya, sehingga sebelumnya ada proses yang namanya mengelola bahan mentah, tenaga kerja, modal, energi, informasi, mesin, sehingga diproses menghasilkan sebuah produk, ya. Ada juga menghasilkan sebuah limbah, ya kan, produk pasti sisanya itu ada limbah. Terus juga kalau perusahaan jasa misalkan konsultan IT, ada informasi, ya, akhirnya mengeluarkan sebuah dana, ya, dana keluar, ya, ini ya, kalau di luar lingkungannya teknologi, ekonomi, sosial, politik. Nah, sekarang kita lihat manajemen produksi operasi sebagai kegiatan manajerial, ya, kaitannya dengan manajemen operasi-operasi. Jadi dapat didefinisikan, ya. Jadi manajemen operasi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan manajerial yang ruang lingkupnya pemilihan, perancangan, pembaruan pengoperasian, pengawasan. Jadi kalau secara ringkas itu pertama pemilihan berkaitan dengan keputusan strategik, ya, menyangkut pemilihan proses untuk berbagai barang dan jasa, ya, itu. Terus perancangan kaitannya dengan keputusan yang menyangkut kreasi metode pelaksanaan. Pengoperasian berkaitan dengan keputusan perencanaan, ya, tingkat keluaran jangka panjang atau dengan dasar forecast, ya, peramalan, permintaan dan keputusan scheduling. Pengawasan kaitannya dengan prosedur, ya, menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi produksi. Pembaruan berkaitan dengan implementasi perbaikan berdasarkan pada perubahan permintaan tujuan organisasi, ya. Jadi perubahan permintaan pada tujuan organisasi atau teknologi. Ya, sekarang masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai program linear. Teknis, ya, ini teknis. Konsep program linear. Jadi merupakan model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber terbatas agar bisa digunakan secara maksimal, ya. Jadi maksudnya dengan adanya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal, tentunya dengan biaya yang paling rendah, gitu, ya. Jadi merupakan teknik matematis, ya, menggunakan ilmu matematik, ya, makanya syarat dari mata kuliah manajemen produksi ini lulus mata kuliah matematik, ya. Teknik matematik tertentu untuk mendapatkan kemungkinan pemecahan masalah terbaik atas suatu persoalan yang melibatkan sumber-sumber organisasi yang terbatas, ya. Metode matematis yang dapat digunakan sebagai alat bantu, ya, jadi menggunakan metode matematis, ya, sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan seorang manajer, baik itu manajer produksi, ya, manajer proyek, ya, dan sebagainya. Kaitannya dengan apa? Berkaitan dengan masalah memaksimalkan, ya, kinerja perusahaan, meminimalisasi pengurangan biaya, ya, itu. Prosedur penyelesaiannya pertama pembuatan model matematis, ya, ini menggunakan logika matematis. Jadi merupakan faktor kunci utama dalam permasalahan linear programming.
Setelah itu baru diselesaikan dengan metode grafik. Baru ada lagi yang namanya metode simplex. Terus konsep dualitas maupun dengan komputer, ya. Jadi analisis hasil hitungannya ada sebagai salah satu alternatif keputusan pengambilan, ya, sebagai pengambilan keputusan. Ya, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Kita lihat di sini seorang pengusaha bahan kimia mempunyai dua macam cairan, ya, pembunuh serangga yaitu jenis superior C1 dan jenis standar C2. Jadi ada dua jenis, ya, cairan. Pertama jenis standar, kedua jenis superior, ya, C1 dan C2. Kedua jenis cairan ini dibuat oleh dua macam bahan yang sama, yaitu A dan B dengan komposisi yang berbeda. Nah, jadi jenis standar itu terbuat dari komposisi A dan B. Terus jenis superior dengan komposisi A dan B juga, gitu. Teman, takarannya berbeda-beda, ya. Setiap liter cairan jenis superior dibuat dari campuran 1 unit bahan A, ya. Ini superior dibuat dari campuran A, ya, 1 unit campuran A dan 3 unit bahan B. Ya, jadi superior ini terbuat dari 1 unit A dan 3 unit B. Sedangkan jenis standar dibuat dengan campuran 2 unit A, ya, ini, dan 1 unit bahan B. Karena keterbatasan pasokan, setiap harinya ya hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Jadi ketersediaan pasokan bahan A ini 20 unit, bahan B ini 20 unit, ya. Sehingga untuk setiap liter cairan jenis superior yang ia buat, ia akan memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Jadi superior ini keuntungannya 30.000, terus standar ini keuntungannya 20.000. Hingga kalau diasumsikan dengan menggunakan tabel, ya, penyelesaiannya adalah yang pertama menentukan besar keuntungan adalah jumlah liter, gitu, ya. Yang kedua, jenis cairan dibuat dengan keterbatasan bahan, maka yang dijadikan variabel keputusan adalah jumlah liter tiap cairan yang dibuat, ya. Nih, misalkan, ya, X1 sebagai jumlah cairan superior, X2 sebagai jumlah cairan standar. Jelas bahwa X1 dan X2 harus lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Artinya jumlah ketersediaan bahan cairan X1 dan X2 ini tidak boleh, ya, artinya harus lebih besar dari 0. Jadi jangan sampai di bawah 0 atau minus, ya. Harga X1 dan X2 inilah yang akan dicari agar keuntungan maksimum, ya. Ini X1 nih, X2 yang akan dicari nanti. Selanjutnya dibuat tabel, ya. Nah, pertama yang paling mudah adalah menggunakan tabel dulu. Ya, ada di sini ada bahan AB. Bahan AB ini kan terbuat dari bahan superior dan standar dengan mempunyai kapasitas ini. Tadi bahan A kapasitasnya 20, B 20. Terus takarannya kalau bahan A ini superior 1, standar 2, B superior 3, standar 1. Sehingga disebut di situ bahwa keuntungan untuk superior 30.000, untuk standar 20.000. Kita buat misalkan X1 ini adalah cairan superior yang dibuat, X2 adalah jumlah cairan jenis standar yang dibuat, ya. Model yang sesuai adalah, jadi kita menggunakan model matematik, ya, karena dicari di sini maksimum kan. Berarti X1, X2 30.000 X1 ditambah 20.000 X2. Jadi artinya apa? X1 jadi 30.000 keuntungan dikali, ya, bahan A X1 dan bahan B X2, gitu, ya. Sehingga kalau disederhanakan 3X1 ditambah 2X2. Terus kendalanya, ya, dibuat juga kendalanya dari ini. X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan, artinya bahan A 1 dan 2 ini harus lebih kecil dari 20. Kalau lebih berarti rugi, ya, berarti harus lebih kecil atau sama dengan 20. Terus kendala yang kedua ini, ya, dilihat dari tabel ini 3X1 ditambah X2, ya, sehingga di sini lebih kecil sama dengan 20, ya, ini. Sehingga nanti hasilnya kalau dapat X1 dan X2 ini harus lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau hasilnya min berarti salah, ya, ini. Kenapa kok lebih besar sama dengan 0? Ya karena hasilnya itu harus ada, gitu, ya. Harus keluar dalam bentuk plus, ya, ini.
Sekarang kita lihat bagaimana penyelesaian masalahnya dengan menggunakan grafik. Yang pertama kita lihat dulu kendala yang pertama ya. Ini ya, dari soal tadi kan ada ya, dari soalnya X1 ditambah 2X2 ya, dari soal yang ini ya. Nah ini X1 ini ya, X1 tambah 2X2 ya, ini nanti akan kita cari ya, X1 X2 ya. Ini garis batas kendala dicari dengan menentukan dua titik berbeda yang memenuhi persamaan garis ya. Ini X1 ditambah 2X2 sama dengan 20. Kita misalkan X1 sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini ya, X1 nya 0 ditambah 2X2. Berarti diketahui bahwa X2 nya sama dengan 10 ya, 20 dibagi 2 10 ya. Sehingga A-nya dapat titik koordinat 0,10 ya. Nah, ini 0 X-nya ya. Di sini X-nya 0, Y-nya 10 ya. Nah, di sini. Nah, ya. Terus kita misalkan X2-nya 0. Berarti didapat bahwa X1-nya adalah 20. Sehingga koordinatnya adalah 20,0. Sehingga dapat titik koordinatnya di sini. Nah, ini ya 20,0. X-nya 20, Y-nya 0 di sini. Sehingga ditarik garis seperti ini. Ya, kalau sudah kita lihat lagi yang kendala yang kedua. Nah, ini ya garisnya. Terus koordinatnya ini X1 tambah 2X2 sama 20. Ya, selanjutnya pilih sembarang titik yang tidak terletak pada garis. Misalkan titik 00. Nah, ini sembarang titik kita pilih. Ya. Jadi substitusi 00 ke kendala akan menghasilkan ya 0 tambah 2 oleh 0 itu menjadi harus lebih kecil atau sama dengan 20 ya. Ini jadi lebih kecil sama dengan 20 di sini. Ya. Berarti segitiga A ini dianggap O di sini ya. AOB ini penyelesaian kendala pertama. Sekarang untuk penyelesaian kendala kedua. Sama dengan cara yang pertama. Kendala yang kedua 3X1 ya, ini ditambah 3X1 ditambah X2 sama dengan 20. Sehingga X1 nya sama dengan 0. Nah nih, sehingga didapat bahwa X2 nya 20. Sehingga C nya itu dapat 0,20. Nah berarti X nya 0 ya, Y nya 20. Nah berarti di atas ini ya nih. Nah ini ya gitu. Selanjutnya dimisalkan X2 nya 0, maka didapat ya X1 nya sama dengan 20/3. Nah ini ya, X nya 20/3, 20 bagi 3 ya. Nih, kita lihat di sini dia ada di sini ya. Terus baru 0 nya dan ya ditarik garis ke sini sehingga seperti ini ya. Ini yang kendala kedua, 3X1 tambah 3X2. Ini ya kalau diarsir seperti ini, sehingga ada interseksi ya, ini perpotongan dua garis ya, sehingga perpotongan dua garis ini ada titik pertemuan di sini ya, sehingga titik pertemuan inilah nanti yang akan dicari ya. Nah ini ya, nah ini area yang akan dicari, sedangkan titik yang belum ketemu adalah ini ya. Jadi ini adalah merupakan daerah visible ya disebutnya ya. Nah sekarang kita harus mencari titik E sini ya. Berapa titik koordinat E ya? Dengan menggunakan metode substitusi ya, substitusi ini didapat E4,8. Nah E4,8 ini dari mana ya? Nah ini dari sini ya, kita lengkapi dulu ya ini kita lengkapi dulu. Nah ini dari sini, nah ini disubstitusikan ya, agar X1 nya ini habis maka dia dikali 3 ya, sehingga 3X1 tambah 2X2 sama dengan 20 hasilnya ini. Terus 1 dikali 3X1 tambah
X2 sama dengan ini ya, ini lalu nanti dikurangi, sehingga dikurangi akan habis nih X1 nya, sehingga X2 sama dengan 40 bagi 5 ya, 40 bagi 5 sama dengan 8. Terus sekarang kita masukkan X2 nya ya, ya ambil sampel yang ini yang paling atas, X1 nya sudah belum ketemu, X2 nya sudah dapat, sehingga dihasilkan di sini ya, X1 nya sama dengan 4 ya, ini X1 nya sama dengan 4 ya, ini sehingga E sama dengan 8,4. Nah ini asalnya dari sini ya. Sekarang kita kembali lagi ke ini ya. Nah kita balik lagi ke sini ya, tadi dari mana asalnya dia 4,8 tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut, titik fx 3x1 ditambah 2x2 ya, ini dari mana ya, 3x1 tambah 2x2 yaitu dari keuntungan. Nah keuntungan dari soal yang ini ya, kita lihat sini, dari sini ya tadi ya, kita kembali ke soalnya. Nah ini ya, nah ini dari sini maksimumkan ini ya, 3x1 tambah 2x2 karena ini nanti yang akan dicari ya. Nah sekarang kita lanjut lagi, ini kita cari titik E. Nah ini tadi sudah, kita cari titik E, ini sudah. Nah ini ya, nah nih titik E tadi keuntungan maksimumnya ini ya, 3x1 tambah 2x2, sehingga kalau misalkan di sini titik O ya, di sini ini titik O 0,0 jelas, di sini 0 ya. Sekarang cari titik A. Titik A koordinatnya 0,10 ya, ini titik D ya, di sini 20/3,0 ya, sehingga kalau kita lihat sini ya, 0,0 ini 0 hasilnya ya, 3 kali 0, 2 kali 0 hasilnya 0 ya. Sekarang yang A, 3 kali 0 ditambah 2 kali 10, 20 ya nih. Terus yang D ya, ini 20/3 dikali ya 3. Nah ini kan ada 3 dikali 20/3 ditambah 2x2, 2 dikali 0, nah karena I nya 0 sama dengan 20. Sekarang titik yang E, yang terakhir ini ya, E itu 4,8. Nah berarti 3x1 tambah 2x2 berarti 3 kali 4. Nah ini 4, 2 kali 8, nah ini 8 ya, sama dengan 28. Sehingga kalau kita lihat di sini dari 0, 10, 0, 20, 28, 20, yang paling besar yang mana? Nah ini yang paling besar ya, maksimum. Berarti inilah nanti akan dipakai sebagai keuntungan maksimumnya ya, ini. Sehingga ya, ini tadi udah ya, sudah, ini sudah tadi kita lewatkan. Sehingga dari soal ini dapat keuntungan maksimumnya ini ya 28, sehingga didapatkan ya, jelas di sini x1, x4 nya, x1 nya 4, x2 nya 8 sini ya, ini yang akan dipakai. Sehingga x1 untuk cairan superiornya ini 4, cairan untuk standar ini 8 ya, masukkan di sini ya, ke harga sebenarnya di sini 30.000 x1 ditambah 20.000 x2. Dari hasil sederhananya ini ya, hasil sederhananya 3x1 tambah 2x2. Nah, sehingga dimasukkan nih x1 nya 4 sini ya, 3 kali 4 ditambah 2x2 nya 8, sehingga didapat 192. Kalau ditambah 0 nya 4 di sini ya, sehingga jadi 1.920. Nah disinilah keuntungannya, sehingga didapatkan keuntungannya ya, ini 191.920 itu ya. Terakhir ini tugasnya, jadi nanti ini tolong dikerjakan, batas waktunya 1 minggu
ya disubmit ke Ellen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.